pariwisata PO Putra Perdana yang mengangkut rombongan peziarah pedagang pasar Selomerto terbakar di Selomerto, Wonosobo. Para penumpang panik berupaya keluar dari bus menyelamatkan diri. Bus yang hendak menuju Jepara dan Kudus ini tiba-tiba terbakar hanya sekitar 100 meter dari titik keberangkatan di pasar Selomerto. Awalnya, percikan api muncul di dalam kendaraan, diduga akibat korsleting di kabin penumpang. Dugaannya itu awalnya waktu mengecas powerbank, langsung beberapa penumpang ada yang merasakan ada bau gosong, ada kepulan asap, lalu untuk para penumpang langsung turun dari bis. Seperti itu. Untuk penumpangnya itu rombongan dari pedagang pasar. Itu tujuan ziarah ke Jepara sejumlah 50 orang penumpang. Api akhirnya bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Tidak ada korban, bus yang hangus terbakar dibawa ke unit laka Satlantas Polres Wonosobo. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didi Dono Hartono, iNews melaporkan. Sini aja. Ada lagi nggak, Pak? Bus pariwisata yang mengangkut puluhan jemaat gereja HKBP Tembesi Indah Batam terbalik saat akan memasuki kawasan wisata Pantai Belur, Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau. Kerasnya hantaman membuat bus ringsek parah. Warga yang berada di sekitar lokasi mengevakuasi para korban ke rumah sakit. Saat penumpang luka parah akibat terjepit bangku penumpang, sempat dirawat namun akhirnya meninggal dunia. Sementara belasan korban lain termasuk pengemudi bus mengalami luka dan dirawat di sejumlah rumah sakit. Hasil pemeriksaan sementara, bus diduga mengalami remblong saat melewati jalur curam dan menikung. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Kasus kecelakaan ini ditangani Polresta Barelang. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, Sindo Siang kembali hadir untuk menemani aktivitas Anda. Bersama saya Nata Arman, berikut berita pilihan siang ini. Bus yang mengangkut puluhan jemaat gereja terbalik di kawasan wisata Pantai Belur, Batam. Setelah kesepakatan damai dengan Iran sempat ditunda, kini delegasi Amerika Serikat dikabarkan telah berangkat menuju Swiss. Amerika Serikat pastikan satu tempat di babak 32 besar usai mengalahkan Australia 2-0. Pemirsa, Sindo Siang kita awali dengan informasi kebakaran pabrik plastik di tengah pemukiman Medan membuat panik warga. Sementara di Tangerang, Banten, kebakaran lapak limbah drum bekas bahan kimia menyebabkan beberapa kali ledakan. Warga panik saat kobaran api melahap pabrik pengolahan dan daur ulang plastik di tengah permukiman di Kelurahan Kedai Durian, Medan, Johor. Petugas damkar terkendala saat menjangkau titik api. Kebakaran terjadi saat pabrik tutup. Besarnya kobaran api membuat sejumlah rumah warga di sekitar pabrik ikut terdampak. Mencegah aksi kriminal, 4 akses jalan di sekitar pabrik ditutup sementara. Kerugian akibat kebakaran diperkirakan miliaran rupiah. Sementara itu, di Tangerang, Banten, lapak limbah drum bekas bahan kimia dan karet di Kecamatan Curug terbakar. Beberapa kali terjadi ledakan hingga membuat warga panik. Api cepat membesar akibat banyaknya bahan yang mudah terbakar. 6 mobil pemadam dikerahkan ke lokasi, namun sumber air yang jauh dari lokasi membuat petugas kewalahan. Api baru bisa dipadamkan 3 jam kemudian. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, sebuah bus yang mengangkut puluhan jemaat gereja terbalik di kawasan wisata Pantai Melur, Batam, Kepulauan Riau. Akibat kecelakaan, 1 tewas dan puluhan penumpang lainnya mengalami luka-luka. Kita tahu. Teh. Sini aja. Ada lagi nggak, Pak? Bus pariwisata yang mengangkut puluhan jemaat gereja HKBP Tembesi Indah Batam terbalik saat akan memasuki kawasan wisata Pantai Melur, Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau. Kerasnya hantaman membuat bus ringsek parah. Warga yang berada di sekitar lokasi mengevakuasi para korban ke rumah sakit. Saat penumpang luka parah akibat terjepit bangku penumpang, sempat dirawat namun akhirnya meninggal dunia. Sementara belasan korban lain termasuk pengemudi bus mengalami luka dan dirawat di sejumlah rumah sakit. Hasil pemeriksaan sementara, bus diduga mengalami remblong saat melewati jalur curam dan menikung. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Kasus kecelakaan ini ditangani Polresta Barelang. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Pemirsa, guna mengantisipasi aksi begal yang kian marak terjadi, petugas kepolisian melakukan razia terhadap sejumlah pengendara yang melintas kawasan Durensawit, Jakarta Timur pada Minggu dini hari. Sementara beberapa pengendara melarikan diri saat hendak dihentikan. Sejumlah pengendara motor memutar balik dan kabur saat dihentikan polisi yang melakukan razia pemeriksaan barang bawaan di Jalan Raden Inten, Durensawit, Jakarta Timur. Satu persatu kendaraan beserta barang bawaan termasuk isi bagasi diperiksa oleh polisi. Dalam razia, polisi tidak menemukan adanya benda terlarang seperti senjata tajam maupun senjata api. Ya, terima kasih. Kami melaksanakan kegiatan razia stasioner untuk antisipasi begal, narkoba, curanmor, kemudian tawuran, sehingga masyarakat yang melintas di Jalan Raden Inten, Kecamatan Durensawit ini bisa merasa nyaman, aman, kondusif. Razia untuk mengantisipasi adanya aksi begal yang rawan terjadi saat dini hari. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, pengemudi ojol mencoba mempertahankan sepeda motornya yang diangkut oleh Dishub di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Motor pengemudi ojol tersebut diangkut saat pengemudi sedang mengambil orderan di salah satu restoran di kawasan tersebut. Saya butuh makan, tolong bang. Rumah saya di Bekasi bang, tolong. Saya nggak berhenti di Purwokerto. Terima saja bilang ada kebijakan. Tolong pak, tolong. Sambil menenteng pesanan pelanggan, seorang pengemudi ojol memohon kepada petugas Dishub agar motornya yang diderek petugas bisa dikembalikan. Pengemudi ojol juga sempat naik ke atas truk, namun motornya tetap dibawa petugas. Belum pak, lari sama sekali dari pagi jam 6 saya keluar baru ini pak. Tolong. Diketahui motor pengemudi ojek online itu diderek petugas lantaran parkir tidak pada tempatnya saat pengemudi mengambil pesanan di sebuah restoran yang berada di Jalan Jatinegara Timur, Jakarta. Usai kejadian, sejumlah jajaran Sudin Perhubungan Jakarta Timur mendatangi kediaman pengemudi ojek online tersebut. Mereka datang untuk bersilaturahmi sekaligus mengembalikan sepeda motor pengemudi ojol yang sempat diderek petugas lantaran parkir tidak pada tempatnya. Ketika saya dapat notifikasi makanan siap diambil, saya langsung langsung ambil karena memang udah jadi di situ. Dan mana saya tahu kalau memang cuma selang 2 menit motor udah naik ke atas gitu, dan saat itu memang saya kondisi memang panik karena saya ingin mempertahankan motor saya, dan dari pihak Dishub sendiri pun humanis, nggak ada yang bagaimana gitu yang saya pikirkan. Cuma Sulis Agung Wibowo selaku pengemudi ojol juga berpesan kepada seluruh pengemudi ojol untuk tidak parkir sembarangan saat mengambil pesanan agar tidak mengalami kejadian serupa. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.
Pemirsa, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno merespon video pengemudi ojol yang motornya terkena razia parkir liar. Menurutnya proses penertiban akan terus dievaluasi dan juga membutuhkan waktu. Sudin Perhubungan sudah ke kediamannya, artinya kita cepat lah. Saya tidak apa, kita semua ini bergerak juga berdasarkan Instagram. Itu yang kita pegang juga, artinya kita sangat merespon dengan cepat apabila memang kita bisa lakukan. Tapi Pemirsa, polisi masih memburu pelaku penculikan dan juga penyekapan seorang wanita di Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya polisi berhasil menemukan korban dalam kondisi mengenaskan setelah diculik dan disekap selama 3 tahun yang diduga dilakukan oleh kekasihnya. Kasus penyekapan seorang gadis muda di kawasan Rancaikek, Kabupaten Bandung selama 3 tahun mengundang perhatian publik. Kasus yang sempat viral di media sosial ini menjadi fokus penyelidikan kepolisian. Setelah korban ditemukan dalam keadaan hidup dengan kondisi yang mengenaskan, fokus penyelidikan kini diarahkan pada pengejaran pelaku yang diduga bertanggung jawab atas penyekapan tersebut. Dari hasil pemetaan dan penyelidikan sementara, pelaku diketahui kerap berpindah lokasi untuk menghindari penangkapan. Bahkan dalam beberapa kesempatan polisi hampir berhasil menangkap pelaku, namun pelaku kembali lolos dari penyergapan. Dan kami sampaikan pada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka. Tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah. Dan hampir beberapa waktu kita gerebek, tetapi yang bersangkutan masih bisa meloloskan diri. Sebelumnya korban ditemukan pada 10 Juni lalu di sebuah kontrakan di kawasan Cinunuk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Korban ditemukan dalam kondisi sangat mengenaskan, yakni penuh luka akibat penganiayaan. Bahkan mulut dan mata kanan korban terluka sangat parah. Pihak keluarga mengaku sudah 3 tahun kehilangan komunikasi dengan korban. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Sementara seorang wanita ditemukan tewas dengan kondisi terleher terjerat kain spray di rumahnya di Jalan pada Mulia 7 Angke Tambora, Jakarta Barat. Tim kepolisian dari Polsek Tambora bergerak cepat dengan berhasil menangkap terduga pelaku pembunuhan yang merupakan suami siri korban. Warga gang permukiman padat penduduk Jalan Pada Mulia 7 Tambora, Jakarta Barat dihebohkan dengan peristiwa mendapati sesosok mayat perempuan Romdanah atau biasa akrab dipanggil dengan Iyung, usia 37 tahun, ditemukan tewas di kursi ruang tamu rumah. Kondisi korban meninggal dunia dengan kondisi leher terjerat kain spray. Peristiwa ini terjadi saat anak korban yang masih berusia 5 tahun mendatangi adik ipar korban dan memberitahu bahwa ibunya telah meninggal dunia. Petugas kepolisian sektor Tambora turut berada di lokasi ini langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Tidak butuh waktu lama, kurang dari sehari pembunuh Iyung ditangkap tanpa perlawanan. Sebelum terjadinya pembunuhan, antara korban dan pelaku sempat terlibat keributan cekcok mulut yang berujung tewasnya korban. Anaknya itu ada di depan rumah situ tuh 2 orang, yang cewek cowok. Terus yang cowok itu ngudak saya, kirain kan mau ikut ya. Terus kenapa Rafa? Terus kata dia, mama meninggal. Meninggal kenapa? Sama ayah, dicekek pakai kain, kenceng, hidungnya berdarah. Terus di mana mamanya? Ada di ruang tamu, di bangku lagi duduk. Coba dibuka, aku panggil dia, suruh lihat. Ternyata benar, dia lagi duduk ya, setengah duduk. Tapi tangannya udah ngegelantung gitu. Suaminya sendiri sih, dugaan sih. Cekcok lah biasa, mulut Pak. Dari keterangan saksi, tetangga maupun adik dari korban, untuk pelaku dan korban itu sering terjadi cekcok dalam rumah tangga. Dan kemarin malam pun sempat ada cekcok antara pelaku dan korban. Pelaku berinisial siapa nggak? Untuk pelaku berinisial ES dan berumur 31 tahun. Dan untuk motifnya dari pembunuhan tersebut masih kami dalami.
Kini terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Polsek Tambora. Pihak kepolisian masih mendalami motif terduga pelaku yang tega menghabisi nyawa istri sirihnya sendiri. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Roy Suryo dan Dr. Tifa masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kedua tersangka dirawat usai ditangkap penyidik Polda Metro Jaya pada Jumat kemarin. Hingga Sabtu sore, Roy Suryo dan Dr. Tifa masih menjalani rawat inap sejak Jumat malam di Gedung Anton Sujarwo, Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Sebelumnya kedua tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan juga fitnah ijazah palsu Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo sempat menjalani pemeriksaan kesehatan di instalasi gawat darurat RS Polri. Bahkan sampai dengan saat ini belum dapat dipastikan berapa lama Roy Suryo dan juga Dr. Tifa akan menjalani rawat inap. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita akan bergabung bersama dengan rekan Hadisti Arifa di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Selamat siang Hadisti, apakah hari ini Roy Suryo dan juga Dr. Tifa ini masih menjalani perawatan di RS Polri? Silakan. Iya, selamat siang Nata dan juga pemirsa. Untuk siang hari ini, informasi yang kami terima bahwa dua tersangka yang mana adalah Roy Suryo dan juga Dr. Tifa ini masih menjalani perawatan atau rawat inap di Rumah Sakit Polri Kramat Jati ini. Dan untuk situasinya, sejak pagi tadi kami memantau belum terlihat adanya pergerakan ataupun juga aktivitas yang berarti. Juga belum terlihat adanya kunjungan dari pihak keluarga, kerabat, bahkan hingga kuasa hukum. Ini belum terlihat datang ke RS Polri Kramat Jati ini untuk menjenguk atau melihat kondisi baik itu Roy Suryo maupun juga Dr. Tifa. Karena informasi yang kami terima juga memang untuk waktu atau jam besuk atau kunjungan ini memang cukup dibatasi, sehingga tampaknya baik itu keluarga maupun juga kuasa hukum ini tengah mencari waktu yang sesuai agar dapat mengunjungi Roy Suryo maupun juga Dr. Tifa. Nah, terkait kesehatan keduanya, kalau informasi yang kami terima pada Sabtu kemarin, kuasa hukum sempat menyatakan bahwa keduanya ini sudah mulai membaik, yang mana keduanya juga ini dirawat secara terpisah di ruangan yang terpisah, baik itu Roy Suryo dirawat sendiri dalam ruangan sendiri pun juga Dr. Tifa. Namun untuk Dr. Tifa, terakhir informasi yang kami terima kondisinya ini masih menjalani perawatan yang intensif, yang mana juga masih dalam kondisi perlu atau harus diinfus begitu. Nah, kemudian juga terkait informasi secara resmi perkembangan kesehatan mereka ini belum ada atau belum dapat kami terima, yang mana juga dari kuasa hukum menyebut untuk berapa lama keduanya ini dirawat di RS Polri ini akan menyesuaikan bagaimana kondisi kesehatan mereka. Namun secara jadwal, jika memang kondisi keduanya ini membaik, kemungkinan akan dilanjutkan pada Senin esok terkait perkara hukum yang tengah dilalui oleh keduanya. Nah, untuk kita informasi ataupun sebagai kilas balik, keduanya ini dirawat di RS Polri ini sejak dari Jumat malam lalu setelah mereka ditangkap oleh pihak Polda Metro Jaya, yang mana juga memang untuk berkas penangkapan ini sudah dinyatakan lengkap atau P21. Nah, kemudian keduanya Roy Suryo dan juga Dr. Tifa ini mengikuti rangkaian kesehatan di RS Polri Kramat Jati ini, dan kemudian hasil kesehatan menunjukkan bahwa kondisi fisik dan juga kondisi kesehatan mereka menurun, sehingga tim medis ini merekomendasikan agar Roy Suryo dan juga Dr. Tifa dirawat di RS Polri ini sejak dari Jumat lalu hingga Minggu siang ini. Nah, kalau situasinya ini memang cukup berbeda dibandingkan dengan hari Sabtu kemarin, yang mana terlihat ada sejumlah relawan pendukung yang juga terlihat hadir untuk memberikan dukungan moral pun juga tentunya menjenguk kondisi Dr. Tifa dan juga Roy Suryo. Namun kalau untuk hari ini hingga siang hari ini kami belum melihat satupun baik itu dari keluarga, relawan pendukung ataupun juga pihak kuasa hukum. Nah, kami masih akan terus memantau, menunggu nanti apakah akan ada kunjungan dari pihak Roy Suryo dan juga Dr. Tifa, dan nantinya kami juga akan segera mengabarkan kepada Anda, Nata, dan juga pemirsa. Kembali ke Anda, Nata. Baik, terima kasih Hadisti Arifa melaporkan langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Pemirsa, kuasa hukum Roy Suryo dan Tia Fauzia Tiasuma atau Dr. Tifa, Refli Harun, mengatakan pihaknya masih mempertimbangkan penangguhan penahanan terhadap kedua kliennya. Menurut Refli, keputusan tersebut akan disesuaikan dengan perkembangan proses termasuk rencana pelimpahan tersangka dan barang bukti tahap kedua ke Kejaksaan Senin nanti. Dalam kasus lawyering seperti ini kan kita harus memperhatikan betul apa kemauan prinsipal kan.
Apalagi ini kasus yang memberikan atensi publik yang tinggi. Jadi tidak bisa sembarangan kita menghandlenya. Secara hukum nggak susah sebenarnya, kasus ringan kan sebenarnya kan, pencemaran nama baik, kemudian fitnah itu ancaman hukumannya harusnya di bawah 5 tahun. Tapi kita tahu kan ada pasal-pasal yang kemudian diselundupkan, kita duga itu pasal Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman sampai 12 tahun. Karena itu kita perlu bertindak hati-hati dan kemudian juga kita kaitkan dengan kemungkinan nanti penyerahan dua beliau hari Senin nanti pukul 9 di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Nah, kita ingin memastikan bahwa upaya untuk misalnya penangguhan penahanan atau tidak ditahan itu tetap kita prioritaskan kepada mereka. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tegaskan penahanan Roy Suryo dan juga Dr. Tifa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya merupakan tahapan sebelum diserahkan kepada Kejaksaan. Listio pun menjelaskan bahwa sejumlah tahapan administratif juga pemeriksaan harus dilakukan terlebih dahulu sebelum proses pelimpahan dilaksanakan. Merupakan rangkaian dari kegiatan yang harus dilakukan penyidik sebelum diserahkan tahap 2 ke Kejaksaan, karena di kegiatannya kemarin sudah dijelaskan ada kegiatan pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan administrasi untuk memastikan semuanya dalam kondisi baik sebelum diserahkan ke Kejaksaan. Informasi lainnya pemirsa, korban dugaan penipuan umroh Hanania Travel bertambah menjadi lebih dari 1.200 orang. Bahkan total kerugian diperkirakan lebih dari 35 miliar rupiah. ...620 korban dugaan penipuan umroh Hanania Travel kembali melapor ke Polda Metro Jaya. Laporan dilayangkan oleh kuasa hukum para korban, Judi Mulya Setia. Total jumlah korban Hanania Travel kini menjadi 1.286 orang dengan kerugian mencapai lebih dari 35 miliar rupiah. Polisi kini telah memeriksa sejumlah saksi termasuk para publik figur yang bekerja sama dengan Hanania Travel. Terbaru pada hari Kamis lalu, Davina Karamoy juga dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Jumlah data yang kemudian sudah kami sampaikan ke Polda dari gelombang 1, 2, dan 3 itu kurang lebih sekitar ada 1.286 X dengan total nominal 35M 342.293.500 rupiah. Diketahui saat ini 1.286 orang telah menjadi korban dengan kerugian mencapai lebih dari 35 miliar rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pelajar SMP tewas dalam tawuran di Cilincing, Jakarta Utara. Pelaku dan korban terlibat duel maut menggunakan senjata tajam. Dua pelajar sekolah menengah pertama melakukan duel maut di Jalan Kali Baru Timur 2, Cilincing, Jakarta Timur. Duel kedua pelajar ini ditonton kelompok mereka masing-masing dan tidak ada yang memisahkan. Satu pelajar berusia 16 tahun tewas dengan luka di pangkal paha kiri terkena sambetan senjata tajam. Korban tewas dalam perjalanan ke rumah sakit. Pelaku yang berusia 14 tahun ditangkap polisi. Duel dipicu saling ejek dan ditantang di media sosial. Permulaan itu diawali dari saling ejek antar pemuda di media sosial. Dan kebetulan para pemuda-pemudi ini masih dalam satu lingkungan sehingga janjian di lingkungan tersebut dan melakukan perkelahian tersebut. Barang bukti jaket senjata tajam diamankan polisi. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggagalkan penyelundupan narkotika jaringan Malaysia Indonesia. Dua tersangka ditangkap dengan barang bukti puluhan kilogram sabu dan juga ketamin.
Pemburuan terhadap 2 anggota jaringan narkotika internasional berakhir di sebuah rumah di Kabupaten Bengkalis, Riau. Keduanya ditangkap setelah diduga terlibat dalam penyelundupan narkotika dari Malaysia ke Indonesia menggunakan speedboat. Dari jaringan ini, polisi menyita barang bukti 48 kg sabu, 15 kg ketamin, dan 20.000 butir ekstasi. Dalam aksinya, satu pelaku berperan menyiapkan speedboat, sementara satu lainnya sebagai perantara penyewa kapal untuk menjemput narkoba dari Malaysia. Polisi menyebut jaringan ini dikendalikan oleh seorang buronan warga negara Indonesia dan Malaysia. Tim gabungan Subdit 4 Bareskrim Polri bersama Satgas NIC berhasil mengamankan 2 orang laki-laki berstatus DPO, yakni dengan inisial S alias Likin dan IB dalam kasus narkotika senilai lebih dari 137 miliar rupiah. Pengungkapan ini merupakan hasil kerjasama antara personel Subdit 4 dan Satgas NIC Bareskrim Polri serta Bea Cukai Bengkalis Provinsi Riau. Penyidik terus melakukan pengembangan untuk membongkar seluruh jaringan narkotika lintas negara ini. Dari Jakarta, Helmi Sanjabati, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah warga terekam kamera membuang sampah di Kali Gendong, Penjaringan, Jakarta Utara. Akibatnya aliran kali dipenuhi sampah dan warga mengaku terpaksa membuang ke kali akibat tidak ada tempat pembuangan sampah. Lautan sampah memenuhi Kali Gendong yang berada di dekat permukiman warga di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Akibatnya, aliran Kali Gendong tersumbat oleh tumpukan sampah. Lihatlah, warga yang sedang berjalan kaki di jembatan seenaknya membuang sampah sembarangan ke kali. Warga berdalih terpaksa membuang sampah ke kali karena tidak ada tempat pembuangan sampah. Bau tak sedap pun menyeruak, ditambah banyak nyamuk yang dikhawatirkan bisa menyebabkan warga terserang penyakit. Tiap hari dibersihin sih, tiap hari dibersihin ya. Cuman orang kan bingung ya mau buang sampahnya kemana, jadi mungkin ya kesini juga buang sampahnya. Bau nggak kadang? Ya kadang enggak sih, kadang-kadang doang. Udah terbiasa juga kali ya. Udah terbiasa. Tapi kalau yang orang baru kesini mungkin bau. Rumah saya kan itu yang gubuk ya. Udah ular, udah segala macam binatang ada lah di dalam rumah. Keganggu gitu Bu ya? Iya. Oke, merasakan berarti Bu ya? Iya. Banjir nggak sih Bu kadang Bu? Banjir, udah pernah di dalam rumah segini. Dalam rumah saya kan rendah rumahnya. Menurut petugas UPS Badan Air dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, tidak adanya kesadaran warga membuat sampah di lokasi menumpuk meski sudah dibersihkan. Kondisi juga padat penduduk, jadi kita cuma ada germor 2. Masalah kendalanya, kita pengangkutan setiap hari selalu 5 germor sampai 7 germor, sedangkan warga nggak buangnya selalu ke kali, nggak ada inisiatif untuk menjaga kebersihan bersama. Aturan membuang sampah sembarangan di Jakarta diatur secara tegas melalui Perda nomor 4 tahun 2019. Membuang sampah sembarangan akan didenda Rp500.000. Jika berulang, dapat dikenakan denda Rp20 juta atau hukuman kurungan 60 hari. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindu Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa, setelah sempat dibuka, Selat Hormuz kembali ditutup oleh pemerintah Iran. Menurut pemerintah Iran, serangan ilegal penjajah Israel ke Lebanon mencederai kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan juga Iran. Selain itu, Iran juga menyebut keberadaan pasukan Amerika Serikat di kawasan tersebut melanggar kesepakatan damai. Penutupan kembali jalur strategis perdagangan minyak dunia ini diumumkan oleh Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. IRGC menyatakan bahwa perjanjian damai termasuk penarikan pasukan teroris Israel dari Lebanon, kemudian pencabutan penuh blokade Angkatan Laut Amerika Serikat, dan penarikan pasukan imperialis dari Teluk Persia. Amerika Serikat mencabut blokade angkatan lautnya di Selat Hormuz. Pembukaan kembali jalur pelayaran strategis tersebut menjadi kunci mencegah krisis energi global.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mencabut blokade angkatan laut mereka di Selat Hormuz. Pengiriman minyak melalui Selat Hormuz secara bertahap kembali normal. Trump memperingatkan cadangan minyak dunia berpotensi habis dalam waktu 4 pekan bila Selat Hormuz tetap ditutup. Penutupan Selat Hormuz dapat memicu kekacauan di pasar energi dunia. Menurut Trump, pembukaan kembali jalur pelayaran strategis tersebut menjadi kunci mencegah krisis energi global. Our country's doing so well. Those ships are flowing out of the Hormuz Strait like nobody's ever seen before, actually. There were a lot of them, about 700 of them, and they're pouring out. The oil is all over the place. You're going to see oil drop so low. I hope the companies are happy about it. But we have a lot of victories. We had a great victory in Venezuela, where we're now doing really well with the government. The big companies are all in there, the oil companies, they're building rigs, and we've paid for that war many, many times over. We're running it, and again, we have a fantastic relationship with the people of Venezuela. Selat Hormuz merupakan salah satu jalur pelayaran energi terpenting di dunia. Sebelum konflik Amerika Serikat dan Iran pecah, 20% konsumsi minyak global diangkut melalui Selat Hormuz. Penutupan Selat Hormuz selama 3 bulan lebih telah mendorong lonjakan harga minyak dunia yang kemudian berdampak pada kenaikan harga bahan bakar di berbagai negara. Setelah sempat dikabarkan ditunda, kini delegasi Amerika Serikat Steve Witkoff dikabarkan telah berangkat menuju Swiss. Selain Witkoff, utusan Presiden Trump, Jared Kushner juga dikabarkan sudah berada di Swiss, tempat perundingan damai Amerika Serikat dengan Iran. Perwakilan Amerika Serikat Steve Witkoff dilaporkan tengah dalam perjalanan menuju Swiss, tempat perundingan Amerika Serikat dengan Iran. Utusan Presiden AS Donald Trump, Jared Kushner, juga dilaporkan sudah berada di Swiss. Keberangkatan delegasi Amerika Serikat tersebut usai Israel dan pejuang Hizbullah dikabarkan telah menyetujui gencatan senjata. Sebelumnya, tim negosiasi AS dan Iran menunda bertemu pada Jumat di Swiss untuk penandatanganan MOU atau Nota Kesepahaman Kesepakatan Damai. Penundaan tersebut terjadi lantaran Iran merasa keberatan Israel masih terus menyerang Lebanon. Sebelumnya, MOU sementara sudah ditandatangani AS dan Iran pada hari Rabu. Dalam MOU terdapat 14 poin kesepakatan, beberapa diantaranya terkait perjanjian mengakhiri perang termasuk di Lebanon, hingga pencabutan blokade dan sanksi terhadap Iran. Pemirsa, warga Iran masih pesimis dengan nota kesepakatan damai yang telah dicapai pemerintah mereka dengan Amerika Serikat. Bahkan warga Iran tidak yakin Washington berkomitmen atas kesepakatan damai tersebut. Kesepakatan damai Iran dan Amerika Serikat nyatanya masih disambut pesimis banyak warga Iran. Warga Iran merasa kesepakatan damai itu rapuh dan Amerika tidak bisa dipercaya untuk menepati perjanjian tersebut. Apalagi pertemuan Amerika dengan Iran yang rencananya digelar di Swiss batal, sementara Israel dan Hizbullah masih saling serang. Successful MOU, then America should and must restrain Israel on his attacks on Lebanon, and it should be restrained for this. Then the MOU will be successful. And in my opinion, the current scenario, as we see, if the war continues again, then it will be disaster for the whole world, not for the only Iran, not for the USA, but the whole world. So if we want to avoid the World War III, then Israel must stop. Nota kesepahaman damai ditandatangani pada hari Rabu, memberi waktu 60 hari untuk negosiasi dan serukan penghentian operasi militer di seluruh wilayah yang terlibat konflik termasuk di Lebanon. Namun kekerasan masih saja terjadi pada Jumat kemarin. Otoritas Lebanon melaporkan meningkatnya korban jiwa akibat serangan Israel, sementara Hizbullah melancarkan serangan balik. Pemirsa, meskipun Amerika Serikat telah sepakat berdamai dengan Iran, namun serangan penjajah Israel terus berlanjut di seluruh Lebanon Selatan. Pertahanan sipil Lebanon mengatakan bahwa serangan pesawat jet Zionis Israel di wilayah Nabatiyeh menewaskan 16 orang dan melukai sedikitnya belasan orang.
Sementara itu total korban jiwa serangan Zionis di seluruh Lebanon pada hari Sabtu mencapai 32 orang. Serangan tersebut terjadi setelah penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara Amerika Serikat dan Iran. Perjanjian damai ini menyerukan penghentian operasi militer di semua lini termasuk Lebanon. Namun teroris Israel mengatakan bahwa operasi mereka di Lebanon Selatan akan terus berlanjut. Menteri Pertahanan Zionis Israel, Katz, juga menyatakan bahwa pasukan Israel tidak akan mundur dari wilayah tersebut di Lebanon. Bahkan sejak Maret, serangan penjajah Israel di Lebanon telah menewaskan sedikitnya 4.000 orang warga sipil. Angkatan Udara Zionis Israel melakukan penghancuran dan juga membunuh pejuang Hizbullah di Lebanon Selatan. Zionis Israel menyerang setidaknya ada 100 target pejuang Hizbullah di berbagai wilayah Lebanon Selatan, bahkan termasuk Beka dan Nabateh. Selain itu, pada serangan udara ini, penjajah Israel mengklaim telah membunuh puluhan pejuang Hizbullah. Militer teroris Israel akan terus melakukan serangan jika pejuang Hizbullah terus melakukan serangan. Meski resmi gencatan senjata antara Hizbullah dan Israel, militer Zionis Israel masih membombardir Nabateh, Lebanon Selatan. Bahkan serangan ini merupakan serangan balasan usai 4 tentara Israel tewas diserang Hizbullah. Meski resmi gencatan senjata antara Hizbullah dan Israel, militer Zionis Israel masih bombardir Nabateh, Lebanon Selatan. Kepulan asap tebal membumbung tinggi di atas Lebanon Selatan setelah serangan udara Israel yang intensif menghantam beberapa wilayah di distrik Nabateh. Media Lebanon melaporkan bahwa 13 serangan telah menghantam daerah tersebut. IDF mengatakan pihaknya kembali menyerang Lebanon secara intensif dengan menargetkan Hizbullah di Lebanon Selatan menyusul kematian 4 tentara Israel dalam pertempuran di sana. Dampak serangan udara Israel membuat sejumlah permukiman di Nabateh hancur tak tersisa. Sebelumnya pada serangan udara Israel kemarin, 18 orang tewas termasuk wanita dan anak-anak menjadi korban kebiadaban Zionis Israel. Pemirsa, warga kota Tire, Lebanon membersihkan puing-puing bangunan yang hancur akibat serangan Israel. Akibat perang, puluhan bangunan rusak, sementara lebih dari 3.000 orang tewas. Petugas dan warga membersihkan puing-puing bangunan yang hancur akibat serangan Israel di kota Tyre, Lebanon Selatan. Para pemilik toko juga berupaya memperbaiki tempat usaha mereka yang rusak. Akibat perang, banyak warga menanggung kerugian ekonomi hingga kehilangan orang-orang tersayang. Mereka berharap serangan Israel di negaranya dapat segera berakhir. العفش اللي جوا كله بتنضرب كتر خير بلديه مش مقصره بالمره من اول نهار بلشت شغل بالبلد وعم تنظف البلد اول باول. Menurut data otoritas setempat, lebih dari 68.000 rumah di Lebanon hancur akibat gempuran Israel sejak 2 Maret 2026 lalu. Sementara korban tewas mencapai 3.756 orang. Sebelum kesepakatan damai Hizbullah dan Israel, rudal Hizbullah terus menggempur pasukan Zionis Israel di kota Al-Qantara di Lebanon Selatan. Pejuang Hizbullah meluncurkan 2 rudal khusus untuk menyerang pasukan Zionis Israel di Lebanon Selatan. Rudal-rudal pejuang Hizbullah menargetkan tentara Zionis Israel. Israel pun terus melakukan gempuran terhadap Lebanon hingga menyebabkan 4.000 orang tewas di tengah perjanjian damai Iran dan Amerika Serikat. Usai melancarkan serangan ke Lebanon Selatan, Israel dihantam drone peledak Hizbullah. Drone peledak pejuang Hizbullah berhasil menembus langit Israel. Drone Hizbullah tersebut meledak di dekat pemukiman pendudukan Israel. Ledakan besar membuat sejumlah warga Israel ketakutan dan juga panik.
Selain itu, pejuang Hizbullah juga melancarkan serangan drone ke tank Israel di Lebanon Selatan. Serangan tersebut membuat tank Merkava milik Israel hancur. Serangan ini pun membuat pasukan militer Zionis Israel kewalahan untuk menghadapi serangan drone dari Hizbullah. Sebelumnya, drone pejuang Hizbullah juga melakukan serangan ke tentara Zionis Israel tanpa henti di Lebanon Selatan. Bahkan serangan drone Hizbullah menargetkan kendaraan rantis militer Zionis Israel. Kendaraan rantis militer Zionis Israel hancur usai diserang drone Hizbullah. Militer Zionis Israel kewalahan untuk menghadapi serangan yang terus dilakukan oleh pejuang Hizbullah. Pemirsa, serangan udara Israel menghantam sebuah apartemen dekat persimpangan Al-Tayaran di Gaza, Palestina. Akibat serangan, setidaknya ada 5 orang tewas, termasuk 2 orang anak. Pasukan militer Israel kembali meluncurkan serangan udara ke kota Gaza, Palestina pada hari Sabtu. Serangan ini menghancurkan sebuah apartemen dekat persimpangan Al-Tayaran, Gaza. Akibatnya 5 warga Palestina tewas. 4 korban berasal dari satu keluarga termasuk 2 orang anak. Kini seluruh korban tengah dalam proses evakuasi yang dilakukan oleh tim medis Gaza. Pemirsa, keributan pecah di tengah pertemuan PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa pada hari Jumat. Dubes Israel untuk PBB, Danny Danon, terlibat adu mulut dengan salah satu pejabat PBB lantaran tidak terima pasukan Israel dilaporkan melakukan kekerasan seksual. It should not be personal. I have a point of order. Shame on you. I have a point of order. I will not walk out. We have verified evidence. This is a point of order. Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, terlibat adu mulut dengan Vanessa Frazier, perwakilan khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk anak-anak dan konflik bersenjata. Konflik bermula saat Danon menyampaikan pidato, menyampaikan rasa tidak terima dan merasa dituduh bahwa pasukan Israel melakukan kekerasan seksual. Kemudian Danon meminta Pramila Patten, perwakilan khusus PBB untuk kekerasan seksual dalam konflik, untuk mengundurkan diri. First they accused Israel of starvation, then genocide, now rape. Rape. Every few months a new blood libel is dressed up as a UN report. Ms. Pamela Patten, you are a collaborator in this disgrace. You could have said no. You could have resigned. You failed to do it then, but you should resign now. Pidato tersebut langsung disela oleh Vanessa Frazier yang menimbulkan keributan dengan Danon. I'm sorry, but I have to make a point. I have to make a point of order because this is what the chair should be doing. I make a point of order. They should not be personal. It should not be personal. I have a point of order. I have a point of order. Keributan tersebut terjadi pada Jumat setelah laporan PBB tentang kekerasan seksual terkait konflik menambahkan pasukan Israel ke dalam daftar pemantauan PBB atas tuduhan yang melibatkan tahanan Palestina. Meski Israel menolak, namun pejabat PBB mengatakan bahwa kesimpulan tersebut didasarkan pada informasi terverifikasi yang dikumpulkan melalui mekanisme pelaporan PBB yang telah ditetapkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa, Roy Suryo dan Dr. Tifa masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kedua tersangka dirawat usai ditangkap penyidik Polda Metro Jaya pada Jumat kemarin. Hingga dengan Minggu siang, Roy Suryo dan Dr. Tifa masih menjalani rawat inap sejak Jumat malam di Gedung Anton Sujarwo Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Sebelumnya, kedua tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ijazah palsu Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo sempat menjalani pemeriksaan kesehatan di instalasi gawat darurat RS Polri Kramat Jati. Sampai dengan saat ini belum dapat dipastikan berapa lama Roy Suryo dan juga Dr. Tifa akan menjalani rawat inap.
Sementara kuasa hukum Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa, Refli Harun mengatakan bahwa pihaknya masih mempertimbangkan penangguhan penahanan terhadap kedua kliennya. Menurut Refli, keputusan tersebut akan disesuaikan dengan perkembangan proses termasuk rencana pelimpahan tersangka dan barang bukti tahap kedua ke Kejaksaan pada hari Senin nanti. Dalam kasus lawyering seperti ini kan kita harus memperhatikan betul apa kemauan prinsipal kan. Apalagi ini kasus yang memberikan atensi publik yang tinggi. Jadi tidak bisa sembarangan kita menghandlenya. Secara hukum nggak susah sebenarnya, kasus ringan kan sebenarnya kan, pencemaran nama baik, kemudian fitnah itu ancaman hukumannya harusnya di bawah 5 tahun. Tapi kita tahu kan ada pasal-pasal yang kemudian diselundupkan, kita duga itu pasal Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman sampai 12 tahun. Karena itu kita perlu bertindak hati-hati dan kemudian juga kita kaitkan dengan kemungkinan nanti penyerahan dua beliau hari Senin nanti pukul 9 di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Nah, kita ingin memastikan bahwa upaya untuk misalnya penangguhan penahanan atau tidak ditahan itu tetap kita prioritaskan kepada mereka. Sementara kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Hozinuddin, menyatakan perang terbuka dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Hozinuddin menyebut ada peran Jokowi dalam penangkapan paksa Roy Suryo dan Dr. Tifa. Perang terbuka secara hukum melawan saudara Joko Widodo. Allahu Akbar. Kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di sidang pengadilan. Tak terima dua tersangka fitnah ijazah Jokowi Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma ditangkap polisi. Kuasa hukum Roy Suryo Ahmad Hozinuddin nyatakan perang terbuka terhadap Joko Widodo. Hozinuddin menyebut proses hukum yang menjerat Roy dan Tifa penuh dengan kepentingan politik. Ia bahkan menuding di balik penangkapan Roy dan Tifa ada tangan Jokowi yang bekerja. Saya sampaikan kepada saudara Joko Widodo. Saudara Joko Widodo puas sekarang saudara melihat anak bangsa warga negara Anda hari ini dijemput secara paksa. Apakah Anda cukup puas dengan peristiwa hari ini? Atau Anda justru kurang puas ingin Roy Suryo dan kawan-kawan ini ditahan semuanya? Karena saudara Joko Widodo sudah sampai pada tahapan ini, bismillahirrahmanirrahim, kami nyatakan perang terbuka secara hukum melawan saudara Joko Widodo. Allahu Akbar. Sementara itu, setelah lawannya dijemput paksa penyidik Polda Metro Jaya, Jokowi menyebut menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada tim penyidik. Walaupun tidak pernah terbukti, namun kembali mantan wali kota Solo itu berjanji siap menunjukkan ijazah aslinya saat persidangan nanti. Kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di sidang pengadilan. Jadi Pak Jokowi memastikan akan membawa ijazah aslinya ya ke persidangan? Iya, sesuai yang sudah saya sampaikan. Selain menuding Jokowi ada di balik penangkapan Roy dan Tifa, kubu Roy CS juga menuding aparat telah menyalahgunakan kekuasaan. Pasalnya, sebelumnya Roy dan Tifa belum pernah mendapatkan surat panggilan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tegaskan penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya merupakan tahapan sebelum diserahkan kepada Kejaksaan. Listio menjelaskan sejumlah tahapan administratif dan juga pemeriksaan harus dilakukan terlebih dahulu sebelum proses pelimpahan dilaksanakan. Merupakan rangkaian dari kegiatan yang harus dilakukan penyidik sebelum diserahkan tahap 2 ke Kejaksaan, karena di kegiatannya kemarin sudah dijelaskan ada kegiatan pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan administrasi untuk memastikan semuanya dalam kondisi baik sebelum diserahkan ke Kejaksaan. Pemirsa, sebagian besar gas LPG yang kita pakai sehari-hari ternyata masih diimpor dari luar negeri. Dan untuk mengurangi ketergantungan impor gas, pemerintah menyiapkan program kompor listrik yang akan berjalan pada tahun 2027 mendatang. Ketergantungan Indonesia terhadap gas LPG impor hingga kini masih sangat tinggi.
Dari seluruh kebutuhan gas LPG nasional, sekitar 80% dipenuhi dari luar negeri. Kondisi inilah yang mendorong pemerintah mencari alternatif energi lain untuk rumah tangga. Salah satunya yang disiapkan adalah kompor listrik yang rencananya mulai dibagikan pada tahun 2027 mendatang. Program ini sudah masuk dalam anggaran Kementerian ESDM dengan nilai sekitar 815 miliar rupiah lebih. Karena ada beberapa model kompor listrik yang sekarang kita mintanya itu di sekitar di bawah 900 kWh supaya rakyat kita yang di daerah-daerah yang di kecamatan desa itu bisa dipakai dengan listrik kapasitas daya mereka yang ada. Meski anggaran sudah disiapkan, hingga kini pemerintah masih menunggu pembahasan lebih lanjut dengan DPR untuk memastikan jumlah kompor listrik yang akan dibagikan ke masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemberlakuan pemadaman listrik bergilir oleh perusahaan listrik negara membuat warga di Majalengka, Jawa Barat kecewa. Pemadaman listrik yang terjadi pada Sabtu malam membuat warga di perumahan Grand Rahayu, Kelurahan Simperem, Cigasong harus memanfaatkan penerangan dari lampu sepeda motor. Menurut salah seorang warga, pemadaman listrik dilakukan tanpa adanya pemberitahuan, sehingga dapat merusak perangkat elektronik warga. Sementara itu di Kota Cirebon, Jawa Barat, pemadaman listrik secara bergilir dalam beberapa hari terakhir mulai berdampak terhadap produksi furniture dan juga pernak-pernik pesta berbahan kayu. Mesin-mesin yang seharusnya bekerja kini tidak bisa berfungsi maksimal karena pemadaman listrik tersebut. Dikala listrik padam, para pekerja hanya bisa dikerjakan secara manual sambil menunggu listrik kembali menyala. Pemadaman sejak minggu kemarin pemadaman. Nah, 2 hari sekarang udah pemadaman nih. Kemarin dari asar sampai setelah maghrib. Sekarang dari habis zuhur sampai sekarang nih belum nyala. Ada kendala nggak? Kendalanya sangat kendala ketika kita yang di kerajinan kejar deadline yang menggunakan alat-alat perlu mesin, perlu listrik. Akhirnya dengan mati lampu ya sangat. Pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia berikan ultimatum pada PT PLN Persero agar segera lakukan langkah terukur guna cegah terulangnya pemadaman bergilir yang dikeluhkan oleh masyarakat. Bahkan Bahlil pun tegaskan pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah bukan disebabkan oleh kelangkaan batu bara. Mitigasinya adalah kami melakukan rapat evaluasi kontrol kepada PLN. Masalahnya yang PLN sampaikan itu adalah mereka kekurangan medium, kalori yang medium. Tapi itu kan teknis mereka. Sama maintenance-nya. Tadi saya sampai di jalan juga saya bicara sama Pak Dirut. Saya katakan bahwa segera melakukan langkah-langkah yang terukur agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, termasuk dalamnya adalah pemadaman yang dikeluhkan oleh rakyat. Kira-kira itu Pak. Pemerintah tegas, saya udah kurang tegas apalagi, udah kita kasih ultimatum begitu. Nah tinggal teknis implementasinya di PLN. Itu. Pemirsa, di tengah upaya pemerintah meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak di Provinsi Bengkulu, belasan ribu kendaraan dinas justru menunggak pajak. Tunggakan pajak kendaraan dinas ini mencapai 4,4 miliar rupiah. Hingga bulan Juni tahun ini, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu mencatat jumlah kendaraan dinas yang menunggak pajak mencapai 17.000 unit. Kendaraan tersebut terdiri dari kendaraan milik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, hingga kendaraan operasional milik kementerian yang ada di wilayah Bengkulu. Dari total tersebut, nilai tunggakan pajak kendaraan dinas mencapai 4,4 miliar rupiah. Banyaknya kendaraan dinas yang menunggak pajak diduga karena kendaraan sudah tidak digunakan, namun belum dihapus dari data aset pemerintah. Mumpung kesempatan ini kan kesempatan bagi kendaraan dinas yang selama ini mungkin nunggak 10 tahun, 5 tahun ini kan ataupun 3 tahun, ini kan kita ada kesempatan pemutihan. Kita pemutihan silakan nanti Pemkab yang berada di 10 kabupaten kota untuk melaksanakan pembayaran tunggakan pajak yang memang saat ini kan terkait dengan pajak kendaraan.
Sementara itu, pemerintah Provinsi Bengkulu menjadi instansi dengan jumlah tunggakan terbanyak, yaitu 4.000 unit kendaraan dengan nilai tunggakan sekitar 1 miliar rupiah. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, kawasan Jalan Haji Rasuna Said atau Kuningan kini tengah bersolek. Kawasan ini nantinya akan dibuat ramah pejalan kaki dengan trotoar yang lebih lebar dan juga cantik. Jelang hari ulang tahun Jakarta pada 22 Juni esok, kawasan Kuningan terus ditata. Para pekerja tampak sibuk mengerjakan perbaikan sarana di sejumlah sudut Kuningan. Bahkan tidak hanya trotoar, tetapi Kali Cideng dan juga jembatan penyeberangan orang atau JPO juga dipercantik. Aksen tanaman juga ditambah di beberapa titik untuk memanjakan mata saat warga melintas menuju selatan Jakarta maupun pusat kota. Rencananya wajah baru Kuningan akan diresmikan pada hari ulang tahun Jakarta ke-499 pada Selasa 22 Juni besok. Pemirsa, Jakarta Fair Kemayoran atau Pekan Raya Jakarta ramai pengunjung di akhir pekan. Bahkan tidak sedikit juga pengunjung yang datang untuk memboyong keluarga untuk menikmati semua keseruan yang ada di PRJ. Momen libur akhir pekan banyak dimanfaatkan warga berlibur ke sejumlah tempat wisata, bahkan salah satunya adalah Jakarta Fair Kemayoran atau Pekan Raya Jakarta. Salah satu ciri khas menarik adalah gelaran PRJ adalah banyaknya pengunjung yang menggendong tas makanan ringan berukuran jumbo. Tidak hanya itu, pesta rakyat terbesar se-Asia Tenggara ini juga menghadirkan pameran produk, bazar UMKM, wahana permainan, kuliner Nusantara, hingga konser musik. Pekan Raya Jakarta digelar selama 32 hari mulai dari 11 Juni sampai dengan 12 Juli mendatang. Pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di Pekan Raya Jakarta, ada rekan kami Kea Dela Rosa di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Baik, selamat siang Kea. Seperti apa keramaian di PRJ saat ini? Silakan. Halo, selamat siang Nata dan juga pemirsa. Hari libur gini bukannya berlibur, saya masih kerja nih Nata. Tapi saya sambil jajanan jadul. Salah satunya nih, saya lagi makan es gabus, jadul banget kan. Saya akan mengajak Nata dan juga pemirsa untuk jajan bareng sama saya nih. Saya udah milih beberapa jajanan jadul yang memang ini dari anak-anak Gen Z milenial ini pasti tahu nih. Mie Sakura, terus juga coklat-coklat yang warna-warni ini, rambut nenek, dan juga cemilan lainnya. Memang di booth UMKM, yakni di booth yang jajanan jadul ini atau judal jadul ini ada selalu di PRJ nih Nata dan juga pemirsa. Harganya bervariasi, tentunya dari harga yang paling murah Rp5.000 dan juga yang paling mahal nih Rp165.000. Bukan hanya jajanan saja yang disuguhkan, tapi di booth judal jadul ini nih Nata dan pemirsa ada mainan anak-anak. Jadi nggak heran gitu ya, banyak banget nih anak-anak yang juga mampir ke judal jadul yang ada di booth UMKM PRJ pada hari ini. Memang kalau misalnya kita lihat nih ya Nata dan pemirsa, PRJ ini menjadi salah satu agenda tahunan untuk menyambut ulang tahun Jakarta, dan pas sekali waktunya dengan hari libur anak sekolah, sehingga tidak heran yang kesini selalu keluarga bersama dengan anak-anaknya. Nah, untuk pemirsa yang masih bingung weekend mau kemana, tenang saja, PRJ hadir sampai 12 Juli mendatang, dan harga tiket masuknya juga murah, dari mulai Rp40.000 hingga Rp60.000. Dan juga selain makanan-makanan, tentunya banyak sekali hal lainnya nih. Kalau ibu-ibu kan pasti nyari perabotan rumah tangga, ada juga. Lalu kalau misalnya mencari motor, di sini juga ada. Selain itu, make up juga ada di Nata dan pemirsa. Kalau saya sih paling senang di tempat ini nih, jajan-jajanan jadul. Jadi Nata langsung dong ikut saya ke sini untuk jajan-jajanan jadul sama saya. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Kea Dela Rosa atas informasinya dari kawasan PRJ Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali.
Pemirsa, parade mobil hias meramaikan parade karnaval, maksud kami Jakarnaval 2026 di kawasan Pantai Lagun Ancol, Jakarta. Bahkan tidak hanya itu, ondel-ondel hingga tarian Jaga Jakarta Bersih dan pilah sampah menjadi daya tarik para wisatawan. Pengunjung Ancol tumpah ruah pada acara Jakarnaval 2026 di Pantai Lagun dalam rangka menyambut HUT Jakarta ke-499. Acara yang dimulai pada Sabtu sore itu tak hanya menampilkan hiburan musik secara gratis, namun juga menampilkan parade kreatif dengan konsep intelektual properti lokal dan kostum karakter animasi yang dibuat oleh kreator lokal. Acara juga menghadirkan parade ondel-ondel hingga tarian Jakarta Bersih dan pilah sampah. Kegiatan yang digelar oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta bersama PT Pembangunan Jaya Ancol itu menjadi bagian dari upaya merayakan keragaman budaya Jakarta sekaligus mendorong kesadaran masyarakat terhadap pelestarian budaya lokal. Dari Jakarta, Ismalia Rama Romadona, iNews melaporkan. Pemirsa, anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Perindo, Dina Mahyusin, bekerjasama dengan suku Dinas Sosial Jakarta Barat untuk menyalurkan bantuan kursi roda kepada warga yang membutuhkan di kawasan Rawabuaya, Jakarta Barat. Bantuan ini menjadi simbol hadirnya anggota DPRD dari Partai Perindo untuk masyarakat yang membutuhkan. Anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Perindo, Dina Mahyusin, turun langsung ke tengah masyarakat di daerah Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat untuk memastikan bantuan tersebut tepat sasaran. Sebanyak 8 unit kursi roda telah diserahkan kepada warga prioritas. Pemberian bantuan ini merupakan bentuk nyata sinergi antara pihak legislatif dan pemerintah daerah. Meski pengajuan bantuan cukup banyak, proses verifikasi dilakukan secara ketat akibat adanya efisiensi anggaran, sehingga bantuan diprioritaskan bagi warga yang benar-benar sangat membutuhkan. Ada beberapa cara. Yang pertama bisa melalui kelurahan. Di kelurahan ada kawan-kawan dari Pendamsos mengajukan ke kelurahan atau ada datang langsung ke posko anggota DPRD DKI Jakarta. Jadi diarahkan nanti diajukan kepada Dinas Sosial, mudah-mudahan tidak lama prosesnya dan akan turun. Salah satu penerima manfaat tidak kuasa menahan haru saat menerima bantuan tersebut. Dirinya mengaku proses pengajuan bantuan ini tergolong mudah dan cepat. Enggak lama ini, yang minta kursi ini belum lama, sebelum lebaran itu aja. Alhamdulillah cepat, iya alhamdulillah. Iya sangat membutuhkan saya, alhamdulillah mudah banget, enggak lama. Penyaluran bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban warga, sekaligus menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran warga akan perilaku hidup bersih dan sehat. Pihak DPRD DKI Jakarta dan Dinas Sosial akan berkomitmen melanjutkan penyaluran bantuan serupa untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Dari Jakarta, Selena Yahya, Pandu Priyo, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, MNC Peduli bersama dengan MNC Tourism dan didukung oleh Lido Lake Resort by MNC Hotel menggelar kegiatan demo masak dan juga edukasi gizi bagi warga Cibilik, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan gizi seimbang serta pola makanan sehat untuk mendukung tumbuh kembang anak dan juga kesehatan keluarga. Sebagai bentuk komitmen dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, MNC Peduli bersama MNC Tourism memberikan edukasi gizi dan demo masak bagi warga Kampung Cibilik, Desa Nanggerang, Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Dalam kegiatan ini, peserta antusias mendapatkan edukasi mengenai pentingnya pemenuhan gizi seimbang bagi balita dan ibu hamil dari ahli gizi. Tak hanya itu, kegiatan ini juga diisi dengan demo masak yang dipandu oleh Chef Badru dari Lido Lake Resort by MNC Hotel yang mempraktekkan pengolahan makanan sehat dengan memanfaatkan bahan pangan lokal yang mudah diperoleh masyarakat. Melalui demo masak ini, warga diperkenalkan cara mengolah makanan sehat bergizi, praktis dan mudah diterapkan di rumah dengan bahan ikan lele. Kita ngambil menu sehatnya itu kita ngangkat dari lele sama pisang. Kenapa saya ngangkat itu? Karena lele sama pisang sama-sama mengandung protein yang bagus sama kalorinya juga tinggi. Gitu. Untuk lele itu sebenarnya ikannya bagus ya, produknya juga banyak dibudidayakan di daerah kami. Jadi proteinnya tinggi asal orang tua merubah mindsetnya.
biasanya anak-anak itu tidak pernah diolahkan dari orang tua. Jadi bukan karena anak-anak tidak mau makan ikan lele, tetapi dari keluarga tidak menyediakan, jadi anak tidak tahu rasanya. Selain itu, peserta juga diperkenalkan pada olahan berbahan dasar pisang yang diubah menjadi sajian menarik, lezat dan bernilai gizi tinggi. Sangat beraktivitas, itu bagus banget buat edukasi kita, khususnya para ibu dan ibu hamil juga. Terus dengan adanya demo ini, jadi saya mengetahui tentang gizi anak-anak, seperti apa, terus makanan apa aja sih yang baik untuk anak-anak dan ibu hamil. Melalui kolaborasi ini, MNC Peduli bersama MNC Tourism berharap dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus mendukung terwujudnya generasi sehat dan cerdas anak bangsa. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan lalu lintas pada siang ini dan kami telah terhubung dengan Bribtu Eklesia Putri Huta Barat dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Bundaran HI Jakarta. Baik, selamat siang Bribtu Eklesia, bagaimana pantauan lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Baik, terima kasih Nata dan selamat siang pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Dapat kita lihat bersama, seperti yang sudah tampak di layar kaca Anda, situasi arus lalu lintas pada hari weekend ini tampak cukup ramai dari berbagai arahnya, yakni dari arah Harmoni yang akan menuju ke arah Blok M maupun Sudirman dan juga Senayan. Pada siang hari ini tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar. Terlihat kendaraan yang dapat melintas berkisaran didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini tetap jaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dikarenakan di kawasan Bundaran HI Jakarta Selatan banyaknya tempat peristirahatan dan juga kawasan pusat perbelanjaan. Untuk itu mengantisipasi banyaknya kendaraan yang akan keluar masuk, selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan selanjutnya dari arah Harmoni yang akan menuju ke arah Tanah Abang juga tampak cukup kondusif lancar pada siang hari ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhati-hati dan juga mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Di kawasan ini juga terdapat jalur busway. Kami menghimbau untuk tidak menggunakan lajur busway sebagai lajur kendaraan Anda karena dapat membahayakan keselamatan diri Anda. Dan tentu saja kami terus menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan selalu meningkatkan konsentrasi Anda pada saat sedang berkendara dan tidak melakukan aktivitas lain yang dapat memecah konsentrasi Anda. Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858 71500 669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Nata. Silakan. Baik, terima kasih Bribtu Eklesia Putri Huta Barat atas laporannya dari kawasan Bundaran HI Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.